Di sini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Saya Mutiara Dwi Indah, guru SMA Negeri 2 Kota Bogor. Yuk kita ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi siapa yang tidak hadir hari ini? Malva, ya, Alexa, lalu ada lagi? Oh, Rere. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mars Manda yang dipimpin oleh Arini. Silakan. Untuk yang lainnya dimohon untuk berdiri. Iman, takwa, ramah lingkungan. SMA, Negeri 2 Bogor. Terima kasih Arini, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga hari ini diberikan kelancaran ya, amin. Dipimpin oleh Rasa, silakan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Rastra. Nah, udah siap belajar seni budaya? Siap. Kalau udah siap, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Coba kalau udah siap, kita main games terlebih dahulu. Nah, namanya tepuk tangan bernada. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materi mengenai kritik tari. Oke, sebelumnya masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Kita sudah belajar apa aja sih? Pengertian kritik tari. Terus Kritik tari, fungsi kritik tari. bentuk kritik tari, Bentuk. jenis Sama jenis dan estetis. nilai estetis. Tujuannya adalah, jadi secara berkelompok nanti kalian akan membuat sebuah tulisan. Ya, tulisannya pasti mengenai bentuknya, jenisnya, nilai estetisnya dalam sebuah karya tari dengan tepat. Ya, jadi manfaat yang kita ambil adalah kalian bisa mengkritisi, menilai sebuah karya dengan tepat, baik, dan benar. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, bentuk, nilai estetis dalam sebuah karya tari. Ya, indikatornya kalian membuat, kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk penilaian hari ini seperti biasa bukan hanya ada di pengetahuan atau keterampilan saja, tapi mengenai sikap. Cara membuat tulisan kritik tari itu ada 5 ya, tapi umumnya biasanya hanya 4. Oke, yang pertama ada deskripsi. Ada yang tahu nggak sih deskripsi itu apa? Oh ya, Syahid silahkan. Ya. Definisi suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamat. Ya. Oke, tepuk tangan buat Syahid dong. Ibu mau tanya dulu interpretasi, ada yang tahu? Ya, Kai, silahkan berdiri. Interpretasi adalah proses menentukan arti atau makna karya seni dan Kai salah dong. Ya. Kemudian ada evaluasi. Oh ya, silakan Safina. Ya. Lalu ada kesan dan pesan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Carmelita. Suaranya lebih besar ya. Ya. mengungkapkan rasa dalam suatu karya seni, dan pesan adalah mengungkapkan suatu nilai atau makna yang terkandung dalam suatu karya seni. Oke, tepuk tangan buat Carmelita dong.
Oke, di sini kita lihat bahwa ada teks di bawah ini termasuk tulisan kritik tari apa? Ada yang tahu ini termasuk teks apa? Teks analisis, benar? Betul. Tepuk tangan buat Safina dong. Lalu kita masuk ke deskripsi. Biasanya deskripsi itu mengenai ini. Ya, kita baca bareng-bareng apa aja sih deskripsi biasanya? Apa judulnya? Judul tarinya? Siapa koreografernya? Siapa penyelenggaranya? Oke, kita lihat langsung dengan contohnya. Ada apa aja sih biasanya kalau interpretasi? Ada simbol apa aja yang terdapat dalam pertunjukan? Oke, ditemukan dalam pertunjukan tersebut. Pesan moral apa yang diperoleh dalam penyajian tersebut? Di sini, ya silakan kalian baca. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk interpretasi? Ya, silakan Alifah. Ya. Ya, simbol dalam tahapan interpretasi itu sama dengan simbol gerak. Ya, kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Masih ingat? Ada simbol apa aja? Ada simbol gerak, ada simbol tata rias, ada simbol busana. Nah, untuk LKPD-nya, bantu Ibu ke belakang. Lihat lembaran kedua, ya, di situ ada petunjuk dan ada barcode yang sudah Ibu berikan. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 di nomor 1, ya. Kelompok 3 dan 4 di nomor 2, kelompok 5 dan 6 di nomor 3. Nah, untuk kegiatan hari ini, ya, kegiatan hari ini kita akan mendiskusikan, ya, kalian mengamati sebuah video pertunjukan tari, kemudian kalian membuat tulisan hasil analisisnya, ya, terus kalian tuliskan, kemudian kalian menyajikan hasilnya. Nah, penilaiannya apa sih di dalam itu? Pastinya penilaiannya bagaimana cara penulisan deskripsi, ya, analisis, interpretasi, terus ada evaluasi maupun kesan dan pesan, sesuai atau tidak. Sampai sini paham? Seniku, ini budayaku, kami cinta budaya, kami muda berkarya. Tepuk tangan dong. Kita akan bermain telepon berdering. Ada yang tahu permainannya? Ada yang tahu, ada yang enggak? Oke, telepon berdering. Ya, konsentrasi ya, karena ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Oke, ya. Bisa, jika Ibu berada di lantai 5, Ibu akan naik ke lantai 1. Naik ke lantai 1. Oke? Lalu Ibu belok kiri. Ada di mana Ibu sekarang? Ya? Lantai 1, benar? Benar, tepuk tangan dong buat Tono aja. Ya, berarti silakan kalian presentasikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kritik kami terhadap tari Bimbang Gedang. Bimbang Gedang. Oke, silakan. Bimbang Gedang merupakan kesenian adat Melayu Kota Bengkulu dalam rangka acara pernikahan Bulan Gadis Bengkulu, yang mana pelaksanaannya melalui prosesi berasan adat untuk memakai dan menunjang adat-adat Bimbang yang dipegang oleh Melayu Bengkulu. Bimbang memiliki arti besar. Secara keseluruhan, tari Bimbang Gedang sudah bagus. Para penari lelaki tampil secara kompak dan menyajikan irama dan iringan. Lalu gerakan tersebut menunjukkan ketegasan dan tekad. Nanti akan dioper ya teksnya ya ke kelompok lain ya. Apakah
Enggak sih, sudah betul atau tepat ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok kalian. Tari ini diciptakan oleh Sinta Triulia Rosa. Di dalamnya terdapat 10 orang penari yang terdiri dari 5 perempuan dan 5 laki-laki. Tari kreasi pola tradisi merupakan jenis dari tari tersebut karena masih dapat kita temui di dalamnya unsur-unsur tradisional, mulai dari busana hingga iringan. Gerakan yang ditampilkan sangat harmonis dan selaras. Para penari saling melengkapi hingga terbentuklah gerakan juga pola lantai yang unik. Dapat dilihat bahwa tari tersebut berinovasi dengan mencampurkan laki-laki dengan perempuan dalam gerakannya. Tarian ini sangat indah. Dengan melihat tarian ini, kita sebagai anak muda jadi ingin melihat lebih banyak lagi karya anak bangsa. Pesannya, semoga sebuah budaya dapat selalu kita lestarikan hingga ke anak cucu kita nanti. Gen Z, Kita muda berkarya. Ini tepuk tangan aja. Oke, ya nanti akan di-share aja ya. Ya, di-share per kelompok. kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Tadi sudah mewakili ya untuk 2 kelompok ini membuat sebuah kritik tari ya. Evaluasi dari Ibu ya. Dari 2 kelompok ini memang belum menyeluruh ya. Apalagi dievaluasi kesan dan pesannya ya terhadap tarian tersebut. Tapi untuk kelompok yang pertama ya, pagi tadi evaluasinya harus dikembangkan lagi ya dari kalian bagaimana karya tari tersebut. Ya, kemudian pesannya apa sih yang kamu dapat di dalam tarian tersebut? Bisa disampaikan ke dalam tulisan ya. Kelompok ini ya tadi sudah bagus ya, hanya saja ada beberapa pemilihan kata yang kurang tepat ya. Siap ya? Bentar, Ibu acak dulu. Suaranya itu dulu. Oke, ayo maju cepat. Bantu. Ayo, masih ada kesempatan satu lagi. Kalau salah lagi, left. Oke, tepuk tangan dong. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kelompoknya hari ini ada 1 poin ya. 2,5 maksudnya. Kelompoknya Alia 1, kelompok Safina 1, kelompok Naswa, kelompok Sadam ada 1 yang belum dapat. Kelompoknya Dava harus lebih aktif lagi ya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Tapi sebelumnya siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Oh iya, silakan, boleh berdiri. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar cara menulis kritik seni tari melalui 5 tahap, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, evaluasi, dan standarisasi. Oke, tepuk tangan buat Najwa. Ya, dari sini kita akan lebih belajar lagi, berwawasan lebih lagi bagaimana untuk mengkritik sebuah karya ya. Tapi kurang lebih kalian bisa memahami bagaimana sih cara penulisan yang baik dan tepat. Oke, nanti silakan di-share ya untuk LKPD-nya ke kelompoknya masing-masing. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup? Oke, untuk pemahaman kalian nanti akan Ibu berikan latihan kembali seperti biasa di grup WA-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa dipimpin Alia, silakan. Baik, terima kasih teman-teman atas pembelajaran yang sudah diselesaikan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Ya,
Mohon maaf bila ada kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Ranti, terima kasih Pak Oli, terima kasih Bu Kadek Panadari. Sarang heo. Terima kasih telah menyaksikan PPL Siklus 4 dalam pertemuan kedua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.